warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo sebagai tim pengampu dari mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia. Memasuki sesi keempat atau pertemuan keempat, kita kembali membahas terkait dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tepatnya kali ini kita akan membahas terkait dengan topik kedua, yaitu tata istilah. Apa saja yang kini kita pelajari? Yang pertama adalah bagaimana proses penyerapannya, kaidahnya, syaratnya. Nah, karena bagaimanapun juga, bahasa Indonesia tidak murni berasal dari bahasa Melayu, karena kita melalui proses penyerapan dan menggunakan bahasa daerah, bahasa asing, dan sejenisnya. Nah, bagaimana materi ini menjelaskan fenomena perkembangan bahasa Indonesia? Yuk, kita masuk ke dalam materi. Oke, baiklah. Di pertemuan keempat ini, kita masuk dalam materi MKU Pendidikan Bahasa Indonesia, khususnya yang membahas terkait dengan tata istilah. Jadi teman-teman, seperti kalian ketahui, bahasa Indonesia itu memang berasal dari bahasa Melayu, tapi tidak murni bahwa itu berasal dari bahasa Melayu saja atau bahasa Indonesia toh, tidak. Tapi dalam perkembangannya bahasa Indonesia itu menyerap berbagai bahasa yang ada di sekitarnya. Oke, sebagai awalan saya tidak pernah lupa dan sungkan untuk mengingatkan teman-teman jika ada pertanyaan yang dirasa butuh jawaban atau ingin diberikan ke saya, dilempar ke saya, silakan ajukan pertanyaan itu di kolom komentar yang ada di YouTube ini, atau kalian bisa mengajukannya di dalam forum diskusi di Viklas Unila ACID. Terima kasih ya. Tolong jika ada pertanyaan silakan lontarkan langsung. Jangan dipendam. Oke? Kita masuk ke dalam materi. Di pertemuan 4 ini kita akan tetap berfokus kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sudah saya tautkan. Ada KBBI edisi 5. Silahkan kalian download. Ingat, ini penting buat kalian. Ukurannya tidak seberapa. Bisa kalian download di App Store, di Google, atau di iOS ya. Yang punya Apple silahkan. Saya nggak tahu namanya apa. Saya bukan pengguna Apple soalnya. Saya pengguna Android. Silahkan kalian download. KBBI 5 itu tersedia dengan ukuran yang relatif kecil dan bisa kalian gunakan kapanpun saja. Jadi ketika kalian butuh, bisa kalian gunakan, kalian buka, cari kata-katanya, istilah-istilahnya, seperti itu. Karena ini adalah terkait dengan hal teknis, bahasa Indonesia, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, maka sering-sering kalian akan memegang gawai kalian berupa laptop, handphone, dan jenisnya. Dan jangan lupa, karena ini adalah teknis banget ya, nggak perlu banyak materi, hafalan, dan kalian mau tidak mau akan banyak tugas nantinya. Jadi belajar langsung praktik. Tuh kuncinya, ada 4 ya. Ya, ini teman-teman kita mulai. Apa padanan istilah dari social distancing? Sering dengar ya. Apa? Tahu? Iya, social distancing dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia adalah pembatasan sosial. Di era pandemi kala ini, banyak istilah-istilah asing, istilah-istilah bahasa Inggris yang akhirnya diserap dan dicari padanan kata dalam bahasa Indonesia. Tujuannya buat apa? Memudahkan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat kita beragam. Jika kalian mahasiswa S1, tingkat 1, semester 2 ya, mungkin untuk bahasa Inggris nggak masalah. Cuman orang-orang di luaran bingung apa itu social distancing, maka dicari padanannya agar masyarakat awam paham bahwa itu adalah pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu apa? Kita tidak akan jelaskan itu. Tugas yang lain ya. Ada gugus tugas. Kita fokus ke dalam istilah. Social distancing, istilah bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ada pembatasan sosial. Oke, terkait dengan kesejarahannya, ini dia. Muncul kala itu di Kongres Bahasa Indonesia 1, tahun 1938 itu diadakan di Solo, memberikan amanat untuk menyusun panduan peristilahan dalam bahasa Indonesia. Lalu di 42, ketika pendudukan Jepang kepada Indonesia, mereka melarang penggunaan bahasa Belanda, sehingga mereka menyusun sebuah komite yang bernama Komisi Bahasa Indonesia untuk mengembangkan istilah bahasa Indonesia. Antara lain melalui pembentukan istilah keilmuan, hanya fokusnya kepada bidang-bidang keilmuan. Berangkat ke 47 setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia membentuk Panitia Kerja Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Tugasnya adalah mencari atau menyusun bagaimana peristilahan bahasa Indonesia.
Lalu tahun 1950, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pemerintah Indonesia membentuk panitia peristilahan, yaitu Komisi Istilah. Masuk kepada tahun 1972, Komisi Istilah diambil alih oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia. Dan 75 terbit Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau dikenal dengan PUPI, yang disusun dengan berpedoman pada International Organization for Standardization dari UNESCO, ISO TC 37. Ini terkait dengan pembentukan istilah. Teranyar adalah 2016 bahwa Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa menggarap, tugasnya menggarap terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam bahasa Indonesia. Dan kala itu di 2016 sampai saat ini 2021 sudah mencapai lebih dari 350.000 istilah dari berbagai bidang ilmu yang ada dan masuk ke dalam bahasa Indonesia. Cukup banyak ya, 350.000. Ya, tata istilah. Di dalam pengembangan peristilahan biasanya dibentuk panitia yang membahas peristilahan, kemudian dilakukan pembakuan, pembaharuan, penyegaran. Pembakuan istilah ini perlu dilakukan agar ada keseragaman penggunaan istilah di masyarakat. Pembentukan istilah merupakan kegiatan dalam perencanaan bahasa, yakni dalam pengembangan bahasa, khususnya pengembangan kosakata. Seperti tadi di awal saya bilang, di era pandemi banyak istilah-istilah baru, ada pandemi, epidemi, social distancing, seperti itu. Ini harus diresap, harus diambil ke dalam bahasa Indonesia, dicari padanannya agar masyarakat tidak bingung, seperti itu. Physical distancing, ada sosial, ada physical, dicari padanannya. Ada beberapa pengertian terkait dengan tata istilah. Pertama adalah Felber dalam Manual of Terminology. Pembakuan istilah merupakan penyeragaman dengan memilih istilah atau mencipta istilah baru. Lalu Lerat dalam Most Specialist mengatakan bahwa pembakuan istilah merupakan tindakan meresmikan istilah oleh suatu badan yang memiliki otoritas. Dalam hal ini kalau kita badan bahasa tadi. Bagaimana dan siapa saja yang diajak atau berkecimpung di dalam pembentukan istilah? Yang pertama adalah pakar bidang. Pakar bidang ini terkait dengan para ahli di bidang tertentu, misalkan bidang fisika, bidang kimia, bidang biologi. Hanya mereka kan yang tahu istilah-istilah di bidang itu. Nah, nanti tugas mereka menyetorkan kata-kata yang mana yang baru yang harus digunakan dalam bahasa Indonesia atau dimunculkan dalam bahasa Indonesia. Disetorkan dengan siapa? Pihak berikutnya, yaitu pakar bahasa. Pakar bahasa ini pakar bahasa ini dimunculkan atau bertugas karena mereka yang tahu kaidah kebahasan dan bagaimana prosesnya untuk menyerap kata-kata asing tadi. Ketika para ahli di bidang yang kedokteran memunculkan ini harus diserap nih, social distancing. Para pakar bahasa memikirkan, social distancing apa ya dalam bahasa Indonesia yang pas ya gini-gini. Prosesnya seperti apa? Apakah harus diserap? Apakah harus diadopsi atau harus diadaptasi seperti itu? Jadi mereka yang tahu kaidah sih pakar bahasanya itu. Lalu bagaimana fungsi masyarakat? Fungsi masyarakat itu tidak lepas dari bagaimana ia mencipta, mengkreasi istilah baru. Karena bagaimanapun juga komunitas di masyarakat sebagai pengguna ketika mereka memasifkan sebuah istilah baru, maka mau tidak mau badan bahasa akan melihat itu sebagai fenomena baru dan memunculkan dalam kamus bahasa Indonesia terbitan berikutnya. Ya seperti social distancing ini istilah-istilah baru. Bahkan teman-teman tahu kepo, istilah bahasa Inggris sebenarnya ya. Knowing every particularly object itu dalam KBBI ada loh. Kenapa? Karena kita sudah masif dan viral digunakan, maka itu diserap dalam bahasa Indonesia. Kepo, mau tahu urusan orang. Tapi ini benar, itu masuk. Knowing every particularly object. Ya, berikutnya. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Ini terkait dengan pengertian ya, apa itu istilah. Nah, lebih jauh, istilahnya akan terbagi menjadi dua macam. Ada istilah umum dan istilah khusus. Umum dan khusus sudah paham ya. Ini contohnya. Ada anak, ada bapak, ada ibu. Ada kemeja, ada kebaya. Dulunya anak bapak ibunya adalah istilah khusus di bidang antropologi terkait dengan kekerabatan. Tapi karena masif digunakan di masyarakat, akhirnya menjadi istilah umum.
karena penggunanya sudah meluas. Sementara kemeja kebaya itu tata busana, tapi karena udah masif dan luas akhirnya digunakan menjadi bahasa Indonesia. Lalu berikutnya ada istilah khusus. Istilah khususnya spesifik. Nih, ada akupuntur, ada autopsi, ada kepala negara, ada deportasi, ada aristokrat. Dua yang di atas adalah istilah di bidang kedokteran atau kesehatan. Kepala negara, deportasi, dan aristokrat mungkin sering kita dengarkan dalam bicaraan biasa ya di masyarakat. Tapi sesungguhnya tiga kata atau kosakata ini adalah khusus digunakan di bidang politik. Seperti itu teman-teman. Jadi ada dua, khusus dan umum. Syarat peristilahan yang persyaratan istilah yang baik. Saya kebalik tadi bacanya. Syarat peristilahan. Iya, bicara tentang syarat istilah yang baik itu ada 5 syarat ya. Yang pertama adalah tepat untuk mengungkapkan suatu konsep dan tidak menyimpang dari makna yang maksud. Di sini ada gembira, senang, bahagia, ya. Ini sebenarnya satu makna, hampir satu makna ya. Tapi ketika digunakan tergantung konteks. Ia terlihat gembira, ia terlihat senang, ia terlihat bahagia. Mungkin bisa sama, tapi penggunaannya sesuaikan dalam kalimatnya. Seperti area, daerah, kawasan, dan wilayah ini. Kawasan hutan lindung tidak pernah disebut dengan wilayah hutan lindung atau daerah hutan lindung, pasti disebut kawasan. Wilayah terdampak banjir jarang disebutkan area terdampak banjir karena skopnya pasti akan lebih luas, area itu lebih kecil. Seperti itu, gunakan istilah yang tepat. Lalu berikutnya ringkas. Ada kata fit dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah makanan ternak, tapi terlalu panjang, kita singkat, kita ringkas. Pakan. Bicara tentang pakan pasti bicara tentang makanan hewan. Bahasa Inggris mengenal vocabulary atau perbenaran kata. Tapi di kita, bahasa Indonesia, kita kenal sebagai kosakata. Yang pendek-pendek aja, tidak usah panjang ya. Itu yang kedua ya. Lalu ketiga adalah bernilai rasa baik. Ada panti jompo atau rumah jompo dan panti wereda. Pasti lebih nyaman atau lebih baik pemaknaan panti wereda. Ada mantan, ada bekas. Kalian sering menyebutnya mantan. Yang keempat ya, sedap didengar. Ada efektif, efisien. Tapi sebenarnya di bahasa Indonesia itu ada namanya mangkus dan sangkil. Itu efektif dan efisien. Dalam bahasa Inggris kan efektif dan efisiens. Akhirnya kita gunakan yang efektif dan efisien karena lebih enak didengar ya. Sementara mangkus dan sangkil sebenarnya sama saja, tapi karena tidak biasa didengar dan tidak enak didengar ya jarang digunakan. Akhirnya digunakan efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, kelima, syarat istilah yang baik itu harus sesuai dengan kaidah. Kalian kenal penerjemah, bukan penterjemah. Kenapa? Karena ketika ini dalam posisi berimbuhan ini pasti KPTS kan lesap ya. S ini melesap. Bukan pensurvei tapi penyurvei. Bukan penterjemah tapi penerjemah. Sementara perajin sementara yang benar adalah perajin bukan pengrajin. Karena tidak ada imbuhan peng ya. Jadi harus sesuai dengan kaidah atau istilah bahasa Indonesia ya. Sumbernya dari mana? Ada 3 setidaknya dalam bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia itu sendiri, ada bahasa daerah dan bahasa asing. Dan dalam bahasa apapun, ini tadi sesuai dengan International Standardization-nya UNESCO, pembentukan istilah ini tidak ada bahasa negara satupun yang tidak menyerap atau tidak menggunakan bahasa asing. Karena ketika berinteraksi di masyarakat, kadang-kadang bahasa itu mengintervensi dari sosial kemasyarakatan. Seperti tadi ada kepo, akhirnya karena sering digunakan, akhirnya diserap dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Mari kita bahas satu persatu. Ada tiga. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Indonesia itu dalam KBBI 5 tercatat ada 108.000 entry. Tapi sebenarnya kosakata itu jauh lebih banyak. Mengapa demikian? Karena tidak ada seorang pun mengenal seluruh kosakata suatu bahasa. Oleh karena itu, kosakata bahasa Indonesia baik yang lazim atau tidak lazim digunakan, yang termuat dalam KBBI dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui pemadanan atau penciptaan istilah baru. Seperti coffee shop, kedai kopi. Kedai itu Belanda, kopinya Melayu. Atau menciptakan
kembali atau refresh kembali, menyegarkan kata yang telah usang. Misalkan canggih, canggih untuk padanan sophisticated. Dulu canggih itu untuk sebuah olok-olokan karena sifatnya negatif. Orang dikatakan canggih itu pasti minder. Kenapa? Karena dia pasti dimaknai sebagai banyak cakap, bawel, cerewet, suka mengganggu. Itu orang yang canggih. Ih, canggih bener mulutnya. Berarti cerewet bener tuh orang. Rese lah pokoknya. Tapi untuk saat ini ada perluasan makna dan maknanya menjadi positif. Yaitu sangat modern, rumit, ruwet, atau terkembang, banyak berpengalaman, bergaya intelektual. Itu makna canggih saat ini. Seperti itu. Jadi istilah-istilah lama bisa menjadi istilah baru. Ya tergantung nanti dalam bagaimana konteks itu memaknainya dan bagaimana masyarakat dalam menggunakannya. Bisa saja menyerap kata yang baru atau justru menghidupkan kata-kata yang lama. Sorry, ini ada bahasa daerah. Oh, maaf. Bahasa daerah di Indonesia semuanya berpotensi menyumbangkan unsur kosakatanya dan memekarkan kosakata Indonesia, khususnya yang bertalian dengan peristilahan. Salah satu contohnya, bahasa Jawa, Andrawina, pesta makan enak, perjamuan resmi. Prasmanan loh, ini istilah prasmanan. Banquet. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikannya sebagai Andrawina. Ada juga kenal Graha Telkomsel. Itu Graha Telkomsel, Grapari ya, Graha Pari. Graha atau rumah. Itu bahasa Jawa juga. Substitut, ganti. Bahasa Indonesia sulih. Mengunduh atau mengopi berkas dari layanan informasi daring. Ini download. Bahasa Indonesia unduh. Mendownload, mengunduh. Ingin mengetahui segala-galanya, selalu ingin mengetahui segala-galanya. Serius. Dalam bahasa Indonesia melit, diadaptasi dari bahasa Bali. Bully, risa, bahasa Minang. Membuli, merisa. Former, bekas, mantan, bahasa Masema. Dan banyak lagi istilah-istilah asing yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, tugas pertama kalian, tolong cari kosakata atau istilah dalam bahasa daerah kalian yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi, cari kosakata dalam bahasa daerah kalian yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Misal, bahasa daerah kalian atau bahasa ibu kalian adalah bahasa Jawa. Cari 3 kosakata tersebut, ya, tuliskan. Artinya apa? Dalam bahasa aslinya apa? 3. Ya, tugas pertama. Lanjut. Bahasa asing. Jika dalam bahasa Indonesia tidak ada, kita bisa menyerapnya. Dan selain bahasa Inggris yang telah mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, ada banyak bahasa yang masuk dalam bahasa Indonesia, yaitu Sanskerta, Tamil, Persia, Cina, Arab, Portugis, Belanda, dan Latin. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini yang tertulis ya, yang saya tuliskan. Misalkan Sanskerta, adi kuasa, adi yang utama. Ini dari kata dasar fasa atau wasesa, penguasa, wewenang, kekuasaan. Ada Portugis misalkan bangku, bangko, bangko, bendera, bendera. Ada bahasa Belanda yang sering kalian menggunakan handuk, handuk. Ada dongkrak untuk mobil, domkra. Arab, yes. Bahasa Indonesia menyerap bahasa Arab, jadi nggak usah anti yang Arab. Alamiah, alamiah. Rezeki, rizki. Nggak usah pakai bahasa, nggak usah pakai kol-kolah ya pak. Rezeki, rizki dari bahasa Arab. Bahasa Latin mau gimana? Ada diserap dalam bahasa Indonesia. Ad hoc, pak nggak usah pakai kol-kolah pak. Iya, ad hoc, de jure. Ini istilah-istilah hukum. Dan masih banyak lagi contohnya. Bagaimana cara membentuk istilah? Setidaknya ada 4.
Yang pertama, penerjemahan, penyerapan, gabungan penerjemahan dan penyerapan, dan pereka ciptaan. Kita bahas satu ya. Penerjemahan, ya berarti diterjemahkan dari kata asingnya. Department store menjadi tos serba. Drop time menjadi waktu tetes. Perfume diterjemahkan menjadi minyak wangi. Jangan nyanyi. Ayo Ting Ting nyanyi ya. Perfume menjadi minyak wangi diterjemahkan. Ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa asingnya. Jika bisa, kalau tidak bisa jangan dipaksa. Lalu berikutnya penyerapan. Istilah asing juga dapat diserap dalam bahasa Indonesia dengan beberapa kaidah ketat. Kenal ekspor, import, IMPORT, EXPORT dalam bahasa Indonesia diserap. Ekspor, impor. Seperti itu. Ada aksesori bahasa Inggris. Ada teller, ada pizza. Nah, terkait dengan penyerapan ini, kita harus paham ada dua hal. Ada adopsi, ada adaptasi. Kalau diadopsi, itu plek ketuplek tidak berubah. Plaza, pizza, hamburger, apa lagi? Shuttlecock. Sampai detik ini, namanya bola untuk main badminton tidak terdefinisi dalam bahasa Indonesia. Kita masih menggunakan bahasa asli, bahasa Inggris. Shuttlecock. Iya beneran. Kita tidak menyebutnya bola berbulu atau bulu terbang. Apa? Tidak. Kita menggunakan istilah asing. Shuttlecock. Diadopsi, dipinjem, nggak tahu kapan ulanginnya. Yang kedua, adaptasi. Ekspor dan impor. Aslinya ekspor, import. Adaptasi, seperti katanya, adaptasi, maka adalah ada proses untuk menyesuaikan dalam bahasa Indonesia. Ekspor menjadi ekspor, import menjadi import. Standardization menjadi standarisasi. School menjadi sekolah, seperti itu. Jadi disesuaikan pengucapannya dengan lidah Indonesia. Organization, organisasi. Radikalisasi. Disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Ya, bicara tentang penyerapan ada dua, adopsi, adaptasi. Berikutnya, gabungan penerjemahan dan penyerapan. Tapi tetap harus memperhatikan hukum kaidah bahasa Indonesia, yaitu diterangkan dan menerangkan. Maka ketika ada kata istilah asing dark cell, itu adalah sel gelap, bukan gelap sel. Bukan gelap sel, bukan sel yang gelap. Bukan gelap menerangkan sel, tapi gelap itu menerangkan untuk sel. Jadi sel gelap. Yang gelap adalah apa? Selnya. Seperti itu. Simple tabel yang sederhana. Seperti itu. Pereka ciptaan. Nah, pereka ciptaan ini opsi terakhir ketika penerjemahan, penyerapan, dan gabungan ini tidak bisa. Maka ada istilah namanya fondasi cakar ayam. Memang dalam istilah asing juga tidak ada. Sosro bau tidak ada. Kita ciptakan sendiri. Survive, bertahan hidup dari suatu kondisi COVID-19 misalnya. Korban itu yang survive atau bertahan itu disebut dengan sintas atau penyintas. Seperti itu teman. Menciptakan ulang. Oke. Ini adalah cara membentuk istilah. Tadi sudah saya sebutkan ya. Ada penerjemahan, ada penyerapan, adopsi, adaptasi, ada penggabungan penerjemahan, ada pereka ciptaan. Tugas kedua kalian, kalau tadi yang pertama cari dari bahasa daerah. Tugas kedua ini, silakan kalian cari di sekitar kalian, baik itu di baliho, di iklan tempel, koran, atau mungkin kalian suka nonton YouTube, menemukan screenshot aja, silakan. Pokoknya bentuknya seperti apa, bebas caranya. Cari minimal 5 istilah asing yang masuk dalam bahasa Indonesia. Jelaskan bagaimana prosesnya dan dari mana sumbernya. Misal kalian memotret dijual hamburger harga 5.000. Hamburger itu bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia diserap melalui proses penyerapan, yaitu adopsi atau plak ketuplak, seperti itu. Oke, 5. Jadi total semua ada 8. 3 itu bahasa daerah, 5 ini adalah proses pembentukan istilahnya.
Silahkan kerjakan, nanti upload di V-Class. Saya tunggu, jangan sampai lupa. Oke, ini adalah akhir dari sesi keempat, pertemuan keempat, tata istilah dari pendidikan bahasa Indonesia. Terakhir, pesan dari sponsor, tetap patuhi dan taati protokol kesehatan. Silahkan teman-teman mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan air yang mengalir, gunakan masker, jangan berkerumun, dan jaga jarak. Ingat, COVID itu masih ada. Semoga kita dipertemukan di perkuliahan tatap muka segera. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan tata istilahnya. Jangan lupa teman-teman, silakan 2 tugas yang tadi saya berikan. Apa tugasnya? Simak lagi ke video belakang. Jangan lupa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakan cover di depan. Covernya seperti apa? Gunakan pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Pak, gimana Pak? Cari tahu dulu ya. Pedomannya bisa kalian unduh di BAK. BAK. Googling. Terima kasih atas kesediaan dan kesetiaan teman-teman menikmati dan menyaksikan video ini. Saya tunggu 2 tugas tersebut di V-Class. Terima kasih, sehat selalu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.